warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'ala an-nahar, tazkiratan li ulil qulub wal absari wa tabsiratan li dhawil albab wal i'tibari wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibihi wa khalilihil hadi ila siratin mustaqim waddani ila dinin qawim salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa likulli wa sa'iris salihin amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat rahimahullah, di siang hari ini, di hari Jumat, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia, sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama-sama melaksanakan sholat Jumat yang insyaallah semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan kita sebagai pengikutnya yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, tak lupa hati berpesan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita istiqomah di jalannya dan senantiasa diselamatkan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tahun ini peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW kembali kita peringati. Peringatan ini tentu saja memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai muslim. Tidak hanya untuk mengenang kembali peristiwa itu, tetapi juga guna mengambil hikmah atau pelajaran agar berguna bagi perjalanan hidup kita. Sekurang-kurangnya ada 5 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj ini merupakan perjalanan yang berlangsung dari masjid ke masjid, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit hingga ke arsy Allah Subhanahu wa taala.
dan kembali lagi ke Masjidil Haram. Yang namanya perjalanan tentu maju. Ini berarti bisa kita simpulkan bahwa bila kita ingin umat ini mengalami dan mencapai kemajuan serta agar kemajuan yang tetap terarah, maka sumber daya manusia muslim harus mendapatkan pembinaan di masjid. Oleh karena itu, setiap muslim harus cinta kepada masjid, gemar ke masjid, dan mau memakmurkan masjid. Keharusan kita memakmurkan masjid ini karena memang hanya orang-orang beriman yang pantas melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin yang kami hormati, hikmah kedua dari peristiwa Isra dan Mi'raj membuktikan luas dan banyaknya ilmu Allah yang dimiliki, sehingga apa yang mustahil bila dilihat dari ilmu manusia menjadi mungkin bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa ilmu Allah itu amat luas dan amat banyak, sementara ilmu yang dimiliki manusia sangatlah sedikit. Ini sekaligus membenarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Surat Al-Isra ayat 85. Jamaah Jumat rahimakumullah, hikmah ketiga adalah dari Isra dan Mi'raj adalah memperkokoh loyalitas atau kesetiaan Nabi Muhammad SAW pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Isra dan Mi'raj itu terjadi ketika Nabi berada dalam kondisi yang berduka dengan wafatnya Sayyidah Khadijah dan wafatnya pamannya Abu Thalib. Dan Isra dan Mi'raj itulah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menegaskan kepada Nabi bahwa boleh saja bahwa ada manusia membantu perjuangan Nabi, tetapi seorang Nabi tidak pantas terlalu tergantung kepada manusia. Ketergantungan dan mengharapkan perlindungan ini hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Allah berfirman, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur." Allah melindungi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya yang disebut dengan iman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Hikmah keempat, hikmah dari Isra dan Mi'raj adalah memperkokoh semangat dakwah. Hal ini karena sekembalinya Rasulullah SAW dan Isra dan Mi'raj, beliau semakin menunjukkan semangatnya dalam dakwah. Meskipun orang-orang kafir semakin berani dan biadab dalam menghalangi laju dakwah Rasulullah SAW, hingga puncaknya adalah harus dihindarinya pertumpahan darah. Maka Nabi dan para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Keharusan kita untuk menunaikan tugas dakwah secara serius memang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yaitu hikmah kelima
Dari hikmah Isra dan Mi'raj adalah semakin menemukan izzah atau harga diri sebagai muslim. Itulah sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra dan Mi'raj. Dan memang begitulah seharusnya seorang muslim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 139. Jamaah iman rahimahullah, dari kelima hikmah itu semoga kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, yaitu dalam masa-masa Isra dan Mi'raj, khususnya berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil qur'an. Ibadallahi ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fulil khabari wa taqu amma wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa salasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinni wa insihi faqala ta'ala mukhbiran 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin najil qawmim. Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya
واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.